jam mikir bukaan gitu. Tidur juga kalau bisa jangan. Main game juga ya jangan gitu Pak Ustadz ya. Ya sangat jangan pun. Sangat jangan main game. Sangat jangan. Gitu pula. Terus ketika Pak Salman kita baca Al-Quran, terus sholat duha gitu, zikir. Betul, kayak mana sebetulnya Pak Ustadz? Nah, mungkin Bang Biring pernah mendengarkan firman Allah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan, bulan puasa. Maka kata para ulama kita bahwa Ramadan ini merupakan bulannya Al-Quran. Maka oleh sebab itu harus kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan ini. Nabi saja di bulan suci Ramadan itu bertadarus bersama Jibril alaihissalam. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar Ramadan saja Nabi menyebutkan ya perintahan kepada kita membaca Al-Quran dan pahalanya itu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf saja yang kita baca dari Al-Quran itu pahalanya 10, Pak Indra. Wih, banyak. Satu huruf, ya? bukan satu ayat, bukan pula satu surah, tapi satu huruf dari Al-Quran yang kita baca itu pahalanya 10. Itu di luar Ramadan. Luar Ramadan ya? Apalagi kalau kita baca di bulan ini, itu lebih besar pahalanya. Maka kalau kita perhatikan nih, Bang Biring, bagaimana dahulu para ulama kita memanfaatkan bulan Ramadan ini, kebanyakan mereka fokus membaca Al-Quran. Disebutkan, ya ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa Imam Syafi'i itu kalau di bulan suci Ramadan sampai 60 kali hatam. 60 kali hatam Ustaz? Udah segini? Iya. Luar biasa. Kayaknya Pak Mas Slamet 70 atau 80. Oh, jangan tahu. Ayat ya. Ayat atau bukan hatam ayat tapi ya. Huruf satu huruf. Coba lihat para ulama kita, saking mereka itu fokus membaca Al-Quran karena mereka tahu itu. Bulan ini bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran, maka harus perbanyak membaca Al-Quran. Oh gitu. Manfaatkan waktu kita. Kalau bisa nanti Bang Biring punya target. Oh iya. Minimal umpamanya ya Allah tolong aku ya Allah di bulan ini minimal 1 kali aku hatam. Baca minimal. Satu kali badannya gede. Minimal kalau Allah mau kasih mudahan 10 kali coba. Imam Syafi'i 60. Sampai badannya gede. Ya aku bandingkan Imam Syafi'inya segini ya pun enggak loh Mas. Tapi memang harus ngikutin semangat Imam Syafi'i juga kan Iya, Ustaz. kalau bisa kita mengikuti artinya ya kita berusaha untuk menghatamkannya di bulan ini. Paling tidak memang harus memperbanyak. Kalau kita orang yang sibuk banyak pekerjaan, tiap hari kita baca 2 halaman, 3 halaman. Ada yang waktu kita isi. Terus ada pertanyaan tuh kayak gini Pak. Iya. Ini kan kadang masih ada juga orang yang belum bisa baca Al-Quran. Tapi dia ingin mendapatkan faedah itu Iya Ustaz. apakah gimana Pak Ustaz? Ya nggak bisa lah Ustaz. Apakah dengar-dengarkan murotal aja sambil ngapal-ngapalnya atau belajar Hafiz Iqra itu gitu bisa? Ya, setiap muslim wajib bisa membaca Al-Quran. Seharusnya bagaimana kalau dia belum bisa membaca Al-Quran, ini kesempatan dia di bulan ini belajar. Oh belajar ya? Sama anaknya, sama keluarganya. Jangan malu-malu belajar membaca Al-Quran itu. Apalagi kegiatan kita di rumah saat ini. Kalau saat ini di rumah manfaatkan. Apalagi sekarang belajar online juga bisa. Membaca Al-Quran, bagaimana yang baik dan benar. Maka ini yang harus kita pelajari. Gak ada alasan seorang muslim gak bisa baca Al-Quran kecuali sudah tua renta, mungkin sudah nenek-nenek, gak bisa lagi melihat, rabun, pamannya. Ya sudah dia, kita dengarkan Al-Quran, ataupun dia membaca yang mudah bagi dia, Al-Fatihah kan bisa saja dia baca, Al-Ikhlas. Atau umpamanya juga dia memperbanyak zikir, ini juga kita isi waktu kita di bulan Ramadan. Oh zikir juga? Bisa, bahkan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Nabi mengatakan begini nih, coba Mas Slamet hafal. Subhanallah wa bihamdi. Wa bihamdi. Coba. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Oh. Mudah kan? Hafal kan? Oh gitu Ustaz. Gitu. Nah, kata Nabi kalau kita baca dalam 1 hari, itu diampuni dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Oh gitu, dengar itu Pak RT. Oh iya udah bilang tadi. Oh iya, sebab Pak RT-nya pun dengar pikir gitu. Nah makanya kalau tadi Mas Slamet tadi nengok jam gitu kan sayang waktunya kasihan. Gak ada manfaatnya. Bunda tengok subhanallah. Sia-sia Ustaz. Sia-sia. Coba kalau zikir subhanallah, tiba-tiba sudah azan kan senang hati kita. Oh iya. Bertambah pahala kita, diampuni dosa-dosa kita, kenyang lagi habis itu buka puasa. Masya Allah. Tapi supaya nunggu bukaan itu nggak terasa, Iya.
kita harus banyak ibadah gitu Pak Ustaz. Harusnya begitu. Oh, bukan justru tidur kayak Pak Indra Bukan ini ya? tidur kayak Pak Indra atau main game kayak Bang Biring, ya. Iya. Tapi gini Ustadz, ya ini kan kita kan saya kan keamanan sering keliling komplek. Banyak masyarakat itu kutanya banyak juga yang nggak puasa gitu. Dikarenakan Pak Ansip enak lah puasa, kerjanya nggak kena panas. Saya kena panas gitu. Itu gimana Ustadz puasanya dia nggak pernah puasa dia? Ini yang tadi yang kita katakan bahwa iman itu memang penting. Kalau orang beriman itu, gimana pun kondisi dia akan berusaha untuk berpuasa. Panas terik, apalagi ya orang yang berpuasa dengan panas terik itu lebih besar pahala dibandingkan dengan orang yang santai di rumah. Ya. Karena Nabi bukan berarti sengaja ya. Kata Nabi apa? Inna idhamil ajri ma idhamil bala. Sesungguhnya besar kecilnya pahala kita tergantung dengan besar kecilnya cobaan yang kita hadapi. Makanya itu Pak Indra keliling gitu, keamanan keliling sedang puasa. Lebih bagus dan lebih besar pahalanya insya Allah dibandingkan dengan orang yang santai-santai di rumah nonton TV aja kerjanya. Main game saja. Itu dengar ke Pak Indra, makanya walaupun kita haus baca Al-Quran itu, insya Allah pahalanya besar. Ya Pak Indra mungkin sebagai keamanan bukan hanya keamanan daerah saja, nasihatin ceramahi. Nggak mesti harus di atas mimbar gitu kan, nggak mesti. Ingat aja Pak, tetap kita puasa sebagai seorang muslim. Usahakan Pak kecuali sudah mau sekarat baru boleh berbuka. Oh iya. Masih bisa semua sebenarnya kita mampu sebenarnya. Iya. Banyak Jangan merasa sana kayak gitu Iya. Ustadz. Semua kita sebenarnya mampu. Contohnya saja kalau kita lihat di daerah-daerah konflik, negara-negara miskin yang kelaparan, mereka bisa tahan tidak makan tidak minum selama 2-3 hari. Betul. Artinya meskipun mereka kelaparan, ada juga yang bekerja dan sebagainya. Artinya apa? Setiap manusia itu mampu, cuma memang iman juga yang tidak kuat. Begitu ya. Jadi kita perbanyak baca Quran, perbanyak zikir ya Ustaz ya. Zikir. Dan juga ada yang paling penting nih Mas Slamet. Apa itu Pak? Tinggali maksiat. Maksiat itu istri Pak Siat. Enggak lah Pak. Maksiat itu dosa-dosa. Karena Nabi mengatakan kalau kita pun berpuasa tetap berdosa. Jadi nilai pahala puasa kita tuh hilang habis. Coba nih, seharusnya puasa itu juga bukan hanya menahan lapar dan haus, cuma menahan lisan jangan sampai menggunjing orang lain, berbohong, menghibah, mata juga harus kita jaga. Gitu. Berarti kita nggak usah nengok video-video TikTok itu yang cantik-cantik perempuan. Boleh lah Bang Biring, bisa berkurang pahala puasa kita. Jangan lagi gue tengokin. Ya, nengok TV itu. Aku kan cuma nengok jam. Sampai nengokin HP dari tadi kok. Iya ya. Itu harus dijaga Bos. Harus dijaga, makanya kalau bisa ya kalau puasa ini jangan cuma nonton TV, nengok-nengok video YouTube, jangan. Perbanyak melihat Al-Quran, perbanyak berzikir. Ataupun kalau kita melihat televisi Islam yang ada ceramahnya, bacaan Al-Qurannya lebih bermanfaat. Oh tuh kalau YouTube apa? YouTube Salam TV. Iya, bermanfaat. Berpahala kita di situ termasuk ibadah kepada Allah. Betul Bos. Jadi ini Ustadz, itu tadi yang pertama, yang kedua tadi Ustadz, ada lagi Ustadz. Ini kan Ramadan, 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa. Jadi kan namanya kita suami istri kan ada berhubungan, suami istri itu kapan waktu-waktu yang kita bisa untuk berhubungan sama istri gitulah. Takutnya untuk menghilangkan kebosanan dekat-dekat gitu lah. Jadi yang dilarang itu ketika sedang berpuasa saja, Pak Indra. Jadi dari habis dari terbit fajar, sholat subuh sampai terbenam matahari pada waktu sholat maghrib, ini yang dilarang. Adapun setelah itu nggak masalah, mau dekat-dekat sama istrinya. Jadi pegang-pegang tangan pun nggak apa-apa Ustadz ya? Kalau untuk pegang-pegang tangan nggak masalah. Ya, selagi kalau dia bisa mampu untuk menahan nafsunya. Itu Pak RT. Selamat. Aku. Biar semua tahu loh, ya kan. Gitu. Setelah itu kita menghindari maksiat itu mulai dari maksiat mata, hati. Yang paling mudah kadang ini Pak Ustadz, kita suka menggunjing orang juga ini walaupun puasa ini. Betul sih. Mulut kita ini pun harus kita puasakan. Seharusnya begitu, kita puasakan juga. Berarti Ustaz, kita puasa ngomong nggak ngomong gitu Ustaz? Bukan berarti nggak ngomong. Nabi kan bilang begini, kaidah dalam ngomong itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berbicara yang baik maupun diam, baik atau diam, begitu. Jadi sebenarnya tetap berbicara tapi bicara hal yang baik. Tak boleh ada yang unsur maksiat, tak boleh ada ya kita gunjing orang lain, mencaci maki orang lain, apalagi pas puasa ini. Dampaknya apa kalau puasa ini? Dampaknya kata Nabi apa? Banyak orang itu yang hanya lapar dan haus, nggak dapat pahala apa-apa sama Allah. Kenapa? Dia puasa, nggak makan, nggak minum, tapi bermaksiat juga. Suka juga mengunjing orang lain. Di Bang Selamat nanti, Mas Selamat nanti ketika Bang Biring di belakang bilang sama Pak Indra, itu Bang Biring itu bahkan banyak suka tidur tuh mengunjing tuh Bang Selamat. Walaupun betul Sar, makanya Walaupun banyak. betul termasuk dia menggunjing. Nah, gitu. begitu. Kecuali Mas Selamat bilang gitu supaya masaknya banyak gitu. Nah, tujuannya tuh Bang Biring supaya bisa makan banyak. Tujuan niatnya bagus kan begitu, bukan untuk menjelek-jelekkan. Terus kita kan kerja juga gitu Pak Ustadz. Jadi kan nggak selalu waktu kita itu ibadah kan. Diisi dengan waktu-waktu kerja. Itu gimana Nah, Pak Ustadz? ini dia Bang Biring, pemahaman ibadah selama ini kita keliru. Mungkin selama ini kita memahami ibadah itu sekedar sholat, puasa, membaca Al-Quran. Padahal ibadah itu, para ulama kita sebutkan, segala macam sesuatu yang Allah ridhoi, yang Allah senangi, maka itu ibadah. Kita bekerja nih sebenarnya, mencari nafkah untuk istri kita, termasuk ibadah. Ibadah. Jadi jangan dikira ketika umpamanya Pak Indra menjaga keamanan di masyarakat ini bukan ibadah, itu ibadah di sisi Allah. Berarti Ramadan ini seharusnya kita itu makin rajin. Bukan justru malas-malasan kan Pak Ustadz ya? Karena ibadah di sisi Allah, bekerja itu Jangan ibadah rajin di nengok sisi Allah. jam. Jangan rajin main tidur. Gadget. Jangan rajin tidur. Tapi rajinlah bekerja karena kerja itu termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Maka tadi mungkin yang tadi ada masyarakat kita itu nggak puasa karena dia kerja, ya nasihati. Kamu bekerja termasuk ibadah, cuma juga harus ibadah yang lain seperti yang wajib ini puasa harus puasa. Iya. Semampumu, kecuali tadi kalau memang nggak bisa lagi, nggak mampu lagi, bisa pingsan dan sebagainya, silahkan berbuka. Cuma dari awal tetap dia sahur, tetap dia puasa. Jadi masalah kan begini Pak RT, banyak juga kadang masyarakat kita atau kaum muslimin lah secara umum udah sengaja di awal dia subuh tuh nggak mau memang puasa, nggak ada niat puasa, tak sahur, ini yang berdosa. Nah tapi kalau sudah dia aku berniat puasa, sahur dia bekerja siang hari ternyata panas sekali hari ini, tak sanggup dia jam 2 siang nggak sanggup lagi dia, udah mau pingsan pamannya, silahkan dia berbuka seperti itu. Jadi Karena ini ada uzur. Jadi ini Ustaz, ya kita kan semua udah kita lakukan, baca Al-Quran, ya puasa, udah kita lakukan semua di siang hari itu. Malamnya itu kita nggak teraweh sampai 30 itu kayak mana Ustaz? Nah, rugilah kita Pak Indra. Tarawih itu kan dia setahun cuma sekali yang ada. Nabi mengatakan sholat tarawih ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang sholat qiyamul lail ataupun tarawih pada bulan Ramadan ini, maka diampuni dosa-dosa dia. Kan kesempatan. Apalagi dalam hadis Nabi kalau kita sholat tarawihnya berjamaah nih, ya kita tahu nih lihat kondisi lah, gimana kalau semoga saja segera Allah angkat nih. Amin. Kalau ini sudah semuanya bebas, aman gitu, kita sholat tarawihnya berjamaah di masjid. Karena kata Nabi kalau kita sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, itu pahalanya Mas Slamet setara dengan sholat malam tahajud 1 malam suntuk. Tarawih Mas Slamet. Kalau di rumah berjamaah boleh Ustaz ya? Boleh sama keluarganya begitu. Dia sama keluarga karena kondisi seperti ini. Tapi alangkah baiknya kalau kita berjamaah di masjid kalau nanti sudah aman. Mungkin di antara kita nggak ada yang sholat 1 malam suntuk ya. Ya ngantuk lu Ustaz. Ini dari dia habis isya, dia sholat tahajud terus qiyamul lail sampai subuh. Itulah pahala orang yang sholat tarawih berjamaah. Masya Allah. Luar biasa. Tarawih jemaah. Astagfirullah, aku masih nggak jam buka. Kan tadi sama Ustaz. Enggak, lupa aku. Suruh banyak zikir. Gak zikir, baca Quran. Oh iya. Iya. Baca Quran aja lah aku ya. Jadi Ini Quran Pak Salman ya? Oh iya. Boleh minjem Pak ya Salman ya? Nanti aku ambil yang di kamar aja. Baiklah, Pak RT saya makasih nih Pak RT, saya sudah sampai amanah saya jadi juga jadi tenang telah menyampaikannya. Iya. Ya alhamdulillah
kita juga ada banyak manfaat di sini. Kita isi termasuk ibadah juga nih Mas, Oh, iya. kita saling membagi ilmu yang sangat Alhamdulillah. bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah. Ya, selamat berpuasa Mas Slamet, Pak Iya. RT. Semoga Allah mudahkan sampai selesai. Amin. Saya izin kemarin nih, Baik, Pak Ustaz. RT ada kerjaan juga Iya, iya. di masjid atau di luar di kantor ini. Ada tadi ngajar online juga sekarang ini kan ngajar nih. Oh iya. Tadi udah Ustaz ya. Iya. Online ya. Baik, terima kasih banyak Pak terima RT. kasih, Ustaz. Saya izin semua. Yo. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah. Kan? Pantesan nggak nambah-nambah. Jamku mati. Kasih napas.